Assalamualaikum, izin ini ringkas dulu nih ya, tentang kritikan, tidak telitinya hitung-hitung kalori, itu bukan sekedar kurang akurat, tapi melencengnya bisa jauh, sehingga pakar itu banyak yang skeptis, bilangnya hitung-hitung kalori sering merupakan pendekatan yang ngawur. Padahal sih ya nggak mesti ngawur juga, akurasi memang tidak 100% ya, susah banget kalau mau dibikin 100%, tapi sebenarnya ketelitian hitungannya bisa, amat bisa ditingkatkan. Yuk sekarang kita cermati dulu, cek lemah perhitungannya yang di luar sana tuh ya, di bagian mana aja. Nah, nanti setelah yang dikasih ini, insya Allah kita bisa ilustrasikan dengan gambaran kasus yang kita pakaikan angka-angka supaya lebih gamblang, lebih matematis. Ada paling enggak 6 titik-titik yang bisa kita tingkatkan ketelitiannya. Yang pertama, itu sering tidak jelas konversi kalori gross ke kalori netnya. Sekian gram protein, sekian gram karbo, sekian gram lemak. Di nasi ada berapa kalori, ada berapa protein, dan seterusnya lah ya. Walau begitu, jelas pun gram-graman makronutrien yang kita makan, itu paling-paling bisa terkonversi lumayan akurat ke satuan kalori, hanya sampai grossnya saja. Begitu menghitung dari gross ke net, nah ini sering bubar itu. Padahal kemarin kita udah gambarkan, betapa untuk menyerap karbo, protein, lemak itu butuh energi yang beda-beda. Sama-sama lemak pun, itu minyak zaitun yang tinggal lek-lek itu dengan daging alot juga beda. Untuk memproses gula karbo yang di permen, itu pun beda dengan karbo yang di buah sukun atau buah-buahan. Asupan protein pun, kalau sekali brek porsi jumbo, dengan diasupkan secara sedikit-sedikit, beda karena pengurangnya, yaitu kalori yang kepakai untuk memproses tidak sama. Kalau gula karbo itu hampir sama di bagian pencernaannya, tapi akan beda nantinya kalau glukosa itu mesti dikonversi jadi trigliserid. Dan seterusnya nih. Yang kedua nih, kurang ada pemilahan asupan bioenergi dan biomaterial. Sekian gram protein, sekian gram karbo, sekian gram lemak, semua langsung dianggap sebagai sumber kalori. Ibarat orang beli bensin. Kalau beli bensin mobil 20 liter, bisa masuk tangki bensin semua jadi bahan bakar tuh. Tapi bisa juga yang masuk tangki cuma 19,5 liter, setengah liternya dipakai buat bersih-bersih pelek, bersih-bersih ruang mesin, dan seterusnya. Tapi supaya nggak rumit ya udahlah, yang setengah liter diabaikan. Itu bisa nggak apa-apa, tentang jelajah mobil bisa beda-beda tipis saja. Tapi akan beda jauh kalau urusannya sama motor metik yang belinya cuma 2 liter. Nah, setengah liter kan signifikan ya, bener nggak? Asupan makronutrien juga gitu. Kalau semua langsung dikonversi jadi sumber kalori alias sumber bioenergi, itu baru bisa kalau kitanya makan kayak orang miskin tuh. Makanya nasi sepiring munjung, sambal sama ikan asin secuil sama kerupuk sekitar itu. Sedangkan kalau kita makan bergizi tinggi, proteinnya banyak, lemaknya banyak, itu enggak semuanya bakalan jadi sumber kalori atau bioenergi. Banyakkan dari protein itu bahkan bisa semuanya dipakai untuk biomaterial. Ibarat orang zaman dulu cari-cari kayu ya, yang dibakar-bakarin paling ranting-ranting pohon kering dan daun-daun kering yang jelek-jelek. Ini terkecuali kalau nggak ada kayu lain, baru deh sebagian kayu bagus pun itu dibakar-bakarin demi agar dapur tetap ngebul dan nggak beku kedinginan. Lemak aja juga nggak semuanya bakal jadi sumber kalori loh. Sebagiannya dipakai juga untuk biomaterial, 5% atau 10% gitu, dan bukannya 0% yang dipakai jadi biomaterial. Kendala ketiga itu soal bakaran energi tambahan, seringnya terlalu fokus ke aktivitas fisik. Dua tadi itu kan tinjauan dari sisi asupan. Dari sisi kalori out, programnya seringnya terlalu fokus ke aktivitas fisik toh yang ditingkatkan. Padahal kemarin udah kita tinjau breakdown penggunaan energi yang kepakai untuk aktivitas fisik sampai melet sekalipun tuh paling cuma sekitar 15-30% saja. Nah, kalaupun bisa melonjak di atas itu paling sehari 2 hari. Sisi lain ini terabaikan juga kalau kita ke aktivitas fisik gitu ya, lari sampai terkecing-kecing misalnya atau apalah gitu ya. Itu healing berhenti loh. Energi untuk mencerna makanan yang masih ada di perut juga nurun. Dan lain-lain ada lagi yang nurun. Artinya di sisi aktivitas fisik kebutuhan energi meningkat, tapi energi di aspek lain jauh menurun. Jadinya kayak pencet-pencet balon. Lonjakan energi nggak akan terlalu gimana-gimana sehingga ujungnya fokus ke aktivitas fisik yang keterlaluan itu malah kurang efektif untuk nurunin berat badan. Ini bukan sekedar teori, banyak videonya tuh. Orang yang olahraga sampai melet, yakin sama coach berhari-hari, turun bobotnya enggak seberapa. Yang keempat nih, terabaikan kebutuhan energi tambahan yang terpacu secara otomatis. Nah, premis yang salah lagi nih, sering kepikirnya untuk meningkatkan defisit energi, aktivitas fisik ditambah, asupan makanan dikurangi,
Tapi terabaikan kebutuhan energi tambahan yang terpacu otomatis oleh tubuh kita, yang tanpa mesti dikendalikan oleh kemauan kita, yaitu khususnya terkait kerja organ-organ, tumbuh kembang sel-sel, healing, dan repair. Padahal ini fluktuasinya bisa jauh lebih dominan daripada sekedar naik turunnya aktivitas fisik. Kalau fisik itu kan mekanis ya, sedangkan healing, repair, dan itu tadi kimiawi atau biokimiawi. Nah, kimiawi ini jangan disepelein loh, ibarat kayak orang perang ya. Orang bisa pakai pentungan, pedang, pisau, itu mekanis. Tank nyeruduk tembok, itu juga mekanis. Dampaknya bisa horor sih, tapi dibanding yang kimiawi, itu nggak seberapa. Pikirin bom nuklir tuh, kimiawi. Atau bom konvensional, itu kimiawi juga. Sapuannya, energinya bisa jauh lebih menggila daripada sekedar serudukan tank yang terbesar sedunia sekalipun. Bisa nggak sih proses kimiawi di tubuh kita itu dipancing untuk berlipat ganda? Ya bisa lah, jelas bisa. Kalau kita sibuk terus gitu ya, dengan kita cukupkan rehat, itu pasti proses biokimiawi, bioelectricity di tubuh kita bakalan beda signifikan. Kalau kita asupan biomaterialnya banyak, bagus, dengan yang pas-pasan, itu healing di tubuh kita pun akan bedanya signifikan, yang artinya kebutuhan energi untuk healingnya juga bisa beda jauh. Sebaliknya, kalau kita kebanyakan asupannya gula, karbo, junk food, yang ujungnya malah nimbulin inflamasi kronis dan seenteronya itu, atau cuman energi melulu, healing malah jadi mendem. Kebutuhan energi untuk healing juga akan nurun. Kitanya malah jadi cepat tua, cepat usur, malah nambah-nambah nimbulin lemak tuh. Kalau nggak pas, bukannya healing, ya otomatis semuanya terjadi seperti itu tuh, udah hukum alam. Yang kelima, bakar-bakar lemaknya juga kadang atau sering terlalu digeneralisasi. Kalau perut kita buyuk-buyuk ya, itu banyak keganggu sama visceral fat. Kerja-kerja organ, efektivitasnya tentu menurun. Nah, manakala ini digerus, lemak perutnya, efektivitas organ bisa meningkat. Tapi yang pada hitung-hitung kalori, terus nambahnya nambah olahraga, terus ngurangin makan. Secara konvensional gitu, yang prioritas biasanya nurunin lemah di bawah kulit, bukan visceral fat yang membalut organ-organ. Kalau intens banget sih baru bisa tuh turunin visceral fat. Tapi tetap ini kalah efektif sama cara-cara yang lebih terarah yang langsung menggerus ke visceral fat. Cara terarah itu kayak apa? Extended fasting misalnya, itu pertama. Terus pengurangan gula, karbo, junk food, itu kedua. Ketiganya ditambah asupan protein yang bagus-bagus dan berbagai vitamin, mineral, suplemen yang mendorong kencangnya healing tadi. Itu yang kelima, sekarang keenam nih, terakhir. Faktor retensi air, ini sering terabaikan juga. Pola makan kita, komposisi makan kita, itu menentukan pola metabolisme loh. Nah, cuma kita nih, ternak ayam juga kayak gitu, ternak lele, kambing, sapi, kucing peliharaan, sama juga. Pola makan dan komposisi makanan itu akan memodifikasi pola metabolisme. Dan ini penting nih, pola metabolisme akan mempengaruhi retensi air di tubuh kita. Padahal retensi air jauh lebih menentukan berat badan daripada lemak. Porsi air di tubuh kita itu bisa 50% sampai 60% gitu. Sedangkan kalau komposisi lemak yang udah nyaris obesitas sekalipun, itu paling kuat 25-26% loh. Memang sih, kalau orang itu melangsing ya, porsi airnya meningkat tuh. Yaitu meningkat secara prosentasenya terhadap berat badan keseluruhan. Tapi kalau kiloannya si air, itu secara absolutnya menurun. Contoh si Udin nih, bukan nama sebenarnya. Saat berat badannya 105 kilo, itu porsi airnya bisa 58 kilo sendiri, alias 55% dari berat badannya. Nah, manakala dia melangsing dengan benar menuju ke 85 kilo, itu biasanya porsi airnya malah naik tuh, misalnya jadi 56% gitu. Tapi itu naik secara persentasenya saja. 56% dari 85 kilo itu cuma 48 kilo. Alias secara absolutnya itu dari aspek airnya toh dia udah turun sekitaran 10 kilo. Nah, jadi ya, pas si Udin berat badannya turun 20 kilo, itu turun 10 kilonya aja dari aspek air, 10 kilonya lagi barulah dari aspek material, lemak, dan serangkaiannya. Artinya, penurunan porsi air ini tidak semestinya diabaikan begitu saja untuk menurunkan timbangan badan. Mau naikin berat badan juga sama. Kalau retensi airnya dinaikin, itu faktor lemaknya nggak naik sekalipun, berat badannya pasti naik. Jauh lebih cepat daripada kalau ngandelin timbunan lemak. Oke deh, terima kasih.